Alhamdulillahillazi nahmaduhu ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli ahlin nar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi khairil al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin adada ni'amihi wa ifdalih. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum wa syafakumullah syifaan la yugadiru saqaman. Amin. Dengan apakah hidup kita bisa tenang? Dengan berzikir kepada Allah, hidup bisa tentram dan keimanan kepadanya bisa semakin tertanam. Ada kurang lebih 300 ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang menyebutkan zikir kepada Allah. Jumlah ini menunjukkan betapa penting zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama praktekkan sebagai umat Islam. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang menyatakan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tepatnya 8 Sya'ban 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Maret 2022 Masehi. Di bulan Sya'ban ini harus kita tingkatkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat bulan Sya'ban adalah bulan di mana terjadi beberapa peristiwa penting yang merupakan al-mazaya atau keistimewaan bulan Sya'ban. 4 keistimewaan di antaranya adalah: pertama, tahwilul qiblah min Baitil Maqdis ilal Ka'bah fi syahri Sya'ban. Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Peristiwa perubahan kiblat ini misdaqu qaulihi ta'ala, bukti dari firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan Tuhanmu akan memberimu dan kamu akan dipuaskan. Peristiwa ini juga bukti dari apa yang dikatakan istri Nabi As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi
ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali dia mempercepat keinginanmu, doamu. Yang artinya la yarda illa bima yarda bihillah, bahwa Nabi tidak puas kecuali dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perlu khatib jelaskan sekilas bahwa kaum muslimin berdoa ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan dan 3 hari. Perubahan kiblat terjadi setelah kedatangan Nabi di Madinah pada hari Senin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah sebagai kiblat pada hari Selasa di pertengahan Sya'ban. Demikian riwayat yang terkenal di kalangan para ulama. Keistimewaan kedua bulan Sya'ban adalah Raf'ul A'mal, bulan di mana Allah menaikkan, meninggikan segala perbuatan ke langit. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkuat dan menambahkan zikirnya di bulan Sya'ban ini dengan amalan puasa sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, aku berkata, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa dari bulan apapun. Apa puasamu dari Sya'ban? Nabi menjawab, itu adalah bulan yang diabaikan manusia antara Rajab dan Ramadan, dan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka dinaikkan amalanku saat aku berpuasa. Keistimewaan ketiga adalah taqdirul a'mal, bulan di mana segala amal, segala perbuatan manusia dinilai dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsim mayyitah tilkas sanah fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana shaim. Allah menulis di dalam bulan Sya'ban untuk setiap jiwa yang mati tahun itu. Karena itu saya ingin kematian saya datang kepada saya saat saya berpuasa. Karena mati seseorang dalam keadaan apa bisa ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan amalannya di bulan Sya'ban. Maka Nabi menambah dan memperkuat zikirnya di bulan ini dengan puasa dan sedekah, terutama puasa untuk mengagungkan bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ditanya, puasa manakah yang lebih baik setelah Ramadan? Nabi berkata, Sya'ban adalah untuk menghormati Ramadan. Dikatakan atau ditanyakan kembali, sedekah mana yang lebih baik? Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Keistimewaan keempat adalah bahwa Sya'ban syahrul Quran. Sya'ban adalah bulan Al-Quran. Karena itu Nabi dan umatnya yang beriman memperkuat zikir mereka dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan ini dan dengan mengeluarkan zakat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, ketika Sya'ban masuk, kaum muslim akan kembali ke Al-Quran dan membacanya.
dan mereka mengeluarkan zakat dari uang mereka, menguatkan yang lemah dan yang membutuhkan untuk berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum fid darain. Zikir kepada Allah adalah segala macam ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, seperti salat, puasa, haji, zakat, sedekah, berdoa, bermunajat, meminta ampunan dari Allah atau istighfar, mengagungkan Allah atau takbir, memuji Allah, tahmid, dan ibadah lainnya, khususnya membaca Al-Quran dan ta'abbud fi tilawatil Quran, atau membaca Al-Quran tanpa menanyakan apapun, dalam kondisi apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berzikir kepada Allah dilakukan meski di pasar atau di tempat-tempat kelalaian, tetap akan mendapatkan pahala yang besar, terutama di bulan Sya'ban ini, di mana pahalanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tinggi-tinggi ke langit. Dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki pasar dengan membaca La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya alfi hasanah, ribu kebaikan, dan Allah akan menghapuskan darinya alfi sayyi'ah, ribu keburukan, dan Allah angkat baginya alfi darajah, ribu derajat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dikatakan dengan isnadnya yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ditakhrij dari Al-Baihaqi dengan isnadnya dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka zikir kepada Allah di kalangan orang-orang lalai, al-ghafilin, bagaikan pejuang di belakang orang-orang yang melarikan diri dari perang di jalan Allah. Dan orang yang ahli zikir kepada Allah di kalangan orang-orang lalai umpama lampu di dalam rumah yang gelap. Orang yang ahli zikir kepada Allah di kalangan orang-orang lalai diberikan oleh Allah angin dari surga di tempat duduknya di surga, dan dia hidup di sana. Orang ahli zikir kepada Allah diampuni baginya sebanyak jumlah setiap dari manusia dan hewan yang ada di bumi ini. Orang ahli zikir kepada Allah di tengah orang-orang lalai akan dilirik, diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan di mana dia tidak akan sekalipun diazab selama-lamanya. Dan orang ahli zikir kepada Allah di pasar, maka di setiap rambutnya akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu hayatakum fid darain. Jika kita kaji sejarah Islam, maka kita akan menemukan bahwa zikir kepada Allah itu juga berkaitan dengan sikap istiqomah. Istiqomah itu sendiri adalah menapaki jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, tanpa condong ke kanan atau ke kiri, termasuk melakukan segala ketaatan lahir dan batin, serta meninggalkan segala larangan lahir dan batin. Istiqomah adalah jalan tengah antara setan dan kelalaian.
yang keduanya dilarang oleh hukum Islam. Jika orang tidak istiqomah dalam zikirnya atau meninggalkan zikir sama sekali, maka Nabi menamakannya sebagai buronan, orang yang melarikan diri, the fugitive, al-far. Ditakhrij oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan isnad la ba'sa bihi dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakirullah fil ghafilin bimanzilati sabir fil farin. Ahli zikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang lalai punya kedudukan sama dengan orang sabar di tengah orang-orang yang melarikan diri dalam peperangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu ilahal bariyat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil mukarramat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik Muhammad wardallahumma anil khulafa'il arba'atir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat waliman qad ahsana ilaina al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina wa an sa'iri biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufru wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa 'aufu bi ahdillah idza 'ahadtum
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمكم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون